bikin aku khawatir tau nggak? Aku nyariin kamu dari tadi. Cari angin di luar. Aku barusan dari luar, tapi kamu nggak ada. Kalau emang kamu gak percaya, udah, silahkan. Iya, aku bingung aja. Bisa kamu tiap malam selalu nggak ada. Udah deh, aku capek, mau tidur. Kamu jalan sama ibu, kenapa nggak pernah ngomong sama aku? Teman aku lihat kamu jalan sama ibu beberapa hari yang lalu. Temen kamu itu ngarang. Dia cuma fitnah doang pasti. Dia itu sahabat aku, dia nggak mungkin ngarang. Jadi kamu lebih percaya sama teman kamu daripada suami kamu sendiri. Maksud kamu apa sih kamu fitnah aku kayak gini? Hah? Atau jangan-jangan kamu pengen kita pisah? Iya. Astagfirullahaladzim. Pantasan aja selama ini warga sering ngomongin kalian. Ternyata benar yang diomongin warga. Pak, ini cuma salah paham, Pak. Salah paham gimana, Mas? Kami punya bukti videonya. Arak aja, Pak. Bikin malu nih warga kayak gini, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa tak? Videonya Mas Adi sama Bu Mayang viral di sosmed. Mana coba aku lihat. Inilah kisahku. Saya terima nikah dan kawinnya Rahmayanti binti Dayat Purnomo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kalian berdua sekarang sudah sah menjadi suami istri. Selamat ya. Semoga kalian menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Cantik banget sih, Om. Bisa aja sih, Mas. Sayang, kamu tau gak? Hari ini aku benar-benar bahagia banget. Akhirnya kita berdua bisa jadi sepasang suami istri yang sah. Aku juga senang banget, Mas. Tapi maaf ya, Mas. Kalau malam ini aku nggak bisa melakukan tugas aku sebagai istri. Soalnya aku lagi berhalangan. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Ya mau gimana lagi ya kan? Ya udah aku tidur ya. Ngantuk. Mas Adi mana? Jangan-jangan lagi nonton TV di luar. Mas? Mas Adi? Mas Adi? Mas Adi mana sih? Kayak ada suara dari dapur. Apa jangan-jangan Mas Adi di dapur? Ibu, Mas Adi ngapain? Tadi aku gak bisa tidur, makanya aku bikin susu panas biar rileks. Iya, kebetulan ibu bangun. Jadi sekalian aja ibu bikin susu hangat buat Adi. Makasih ya, Bu. Iya, ibu tidur dulu ya. Mas, kamu gimana sih? Kenapa kamu gak bangunin aku? Kan aku bisa bikinin kamu minum. Ya masa aku tega bangunin kamu? Aku jadi gak enak kan sama ibu. Orang kamu aja tadi tidurnya nyenyak banget. Lagi pula tadi pas banget kebetulan ada ibu kamu di sini jadi sekalian. Ya udah balik kamar yuk. Ayo. Mas, aku udah siapin semua keperluan kamu untuk di luar kota. Udah semuanya kan? Udah beres. Memang kamu istri yang terbaik. Makasih ya, Mas. Mas, kamu pulangnya jangan lama-lama ya. Nanti aku kangen lagi. Iya, kamu tenang aja. Begitu beres, aku langsung pulang. Janji ya. Iya, aku janji. Makanya doain ya, biar cepet beres. Iya, aku pasti doain kamu kok, Mas. Ayah, semalaman Rahma udah mikir. Mikir? Mikir apa kamu? Iya, kamu kenapa? Ada masalah? Ya gak ada masalah sih. Cuma aku sama Mas Adi kayaknya mau pindah tinggal rumah sendiri aja deh. Biar kita berdua bisa mandiri. Emangnya kamu tega ninggalin ibu sendirian? Ya kan ada ayah di rumah. Ya emang sih ada ayah kamu. Tapi kan kamu tahu sendiri kalau ayah kamu tuh sibuk kerja. Udah gitu sering keluar kota, bisa berminggu-minggu. Kalau nggak ada ayah, nanti ibu sendirian lagi di rumah. Bukan kesepian. Ibu kamu benar. Mendingan kamu sama Adi tinggal di sini aja. Kan lumayan buat nabung. Kalau nanti kamu punya anak. Betul apa yang ayah bilang. Mendingan kamu sekarang hemat-hemat buat masa depan kamu. Jadi sekarang kamu sama suami kamu tinggal di sini aja dulu ya. Ya udah deh kalau gitu. Aku sama Mas Adi tinggal di sini dulu aja nemenin ibu. Kasian juga kan ibu selalu ditinggalin sama ayah. Itu dong. Bu, ibu masak buat siapa? Ini loh, ibu tuh lagi masak buat suami kamu. Biar dia makin betah di rumah. Buat dia makan di kantor. Biar dia nggak jajan, biar hemat. Sekalian ibu lagi siapin makan siangnya nih. Makasih ya Bu. Ibu perhatian banget ya sama Mas Adi. Apa? Namanya juga menantu kan harus disayang. Iya, tapi lain kali biar aku aja Bu yang masak.
Mas Adi kan suami aku. Gak usah. Masakan kamu itu gak enak. Biar ibu aja yang masak. Lagian ibu kan senang masak. Udah, mendingan kamu sekarang siap-siap kerja, ya. Rama, aku berangkat ya. Mas, tunggu. Aku juga mau berangkat. Ayo bareng aja. Ayo. Tunggu sebentar. Ini ibu udah siapin bekal untuk makan siang kamu di kantor. Dimakan ya. Dihabisin, jangan sampai ada sisa loh. Makasih ya, Bu. Pasti dong, makanan ibu kan enak. Iya udah Bu, kalau gitu aku pamit kerja dulu. Ya, kamu hati-hati ya. Pamit ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas, Ya, kenapa? kamu nggak apa-apa kan kalau aku tetap mutusin tinggal di rumah? Ibu yang minta. Ibu nggak mau ditinggal sendirian. Soalnya kan ayahku sering keluar kota. Ya nggak apa-apa dong. Justru aku malah seneng. Punya mertua yang baik, perhatian, jago masak lagi. Bener-bener ya, aku tuh beruntung banget punya mertua kayak gitu. Ini minum ya Pak. Kasih. Kamu kenapa, Emang? Nggak tahu Pak, tiba-tiba kepala saya pusing. Kalau kamu sakit, kamu pulang aja istirahat. Terima kasih Pak. Kamu kenapa? Nggak tahu tak, tiba-tiba badan aku sakit. Kayaknya masuk angin deh. Makanya, kamu itu kan pengantin baru, ya ambil cuti dong. Jangan masuk kerja, biar suami betah di rumah. Mas Adi juga kerja. Kalian itu pengantin baru beneran bukan sih? Hah? Kok malah sibuk kerja? Mau gimana lagi tak? Kita kan harus nabung buat beli rumah. Yaudah aku pulang dulu ya. Ya udah, iya. Ingat ya, jaga kesehatan. Nanti nyampe rumah, jangan lupa minum obat. Istirahat. Iya. Hati-hati. Kok ada sepatu Mas Adi? Bukannya dia kerja ya? Mas? Mas Adi? Mas? Mas Adi? Kamu udah pulang, Mas? Jangan di sini. Mana sih Mas Adi? Mas, kamu kenapa? Kok pulang cepat? Kamu kenapa, Mas? Dia aku izin karena badan aku nggak enak. Sama, Mas. Aku juga tiba-tiba nggak enak badan. Makanya pulang cepat. Tapi kamu nggak kenapa-kenapa kok badannya? Nggak demam? Mungkin demamnya udah turun ya. Ya ampun, Mas. AC-nya kamu nyalain tapi jendela kamu buka lebar. Aku kayak tahu bau parfum ini. Nggak mungkin. Aku salah kali. Ini kenapa baju ditaruh di bawah gini? Iya, tadi aku keringet dingin kan. Terus aku copot aja baju aku taruh di situ. Ya udah. Kalau gitu kamu istirahat ya. Aku bikinin kamu makan dulu. Ya, makasih ya. Semoga aja Mas Adi suka masakan aku. Biar Mas Adi nggak makan masakan ibu terus. Rahma, ibu, kamu udah pulang? Iya Bu, aku tadi nggak enak badan. Mas Adi juga sama. Tiba-tiba nggak enak badan. Makanya kita pulang cepat. Kok sakitnya bisa samaan gitu sih? Lagian kalian juga sih abis nikah bukan ambil cuti malah tetap kerja. Ya mau gimana lagi Bu? Aku sama Mas Adi kan udah sama-sama mutusin untuk nggak ambil cuti. Ibu dari tadi nggak di rumah? Oh iya, tadi ibu habis keluar sebentar. Terus pintu ibu nggak kunci. Soalnya kalau misalnya ibu keluar, Mas Adi gimana cara masuknya? Astaga, ibu tuh tadi buru-buru mau pergi jadi lupa ngunci pintunya. Duh, kok ibu bisa ceroboh banget ya. Untung aja nggak ada maling masuk. Untung aja Bu nggak ada apa-apa. Yaudah Bu, kalau gitu aku selesai masakan dulu buat Mas Adi. Kamu semangat ya. Mas, ini dimakan supnya. Mumpung masih hangat. Apaan nih? Gak enak ya Mas? Kabar banget, nggak ada rasanya. Nggak enak. Ya kamu cobain aja deh sendiri. Kamu tuh gimana sih? Maaf ya Mas. Kenapa ya kamu tuh nggak bisa masak kayak ibu kamu? Makanya kamu tuh belajar dari ibu kamu. Apa susahnya sih? Nih, ibu udah masakin
Sup ayam buat kamu, dimakan ya. Kalau masakan ibu sih udah pasti enak ya. Soalnya ibu tuh yakin kalau masakan Rahma itu pasti nggak enak. Makanya tadi pagi ibu sengaja bikinin sop ayam buat kamu, biar siangnya tinggal diangetin. Makasih ya Bu. Seandainya aku dimasakin kayak gini tiap hari sih aku pasti bakalan seneng banget ya. Iya, ibu pasti akan masakin kamu setiap hari. Dan kamu Rahma, urusan dapur itu biar jadi urusan ibu ya. Udah kamu gak usah sibuk di dapur, kamu sibuk kerja aja. Iya, Bu. Mas, ini minumannya. Ya, nabrak lagi gue. Astaga. Mas, aku mau ngomong sama kamu sebentar, boleh? Ngomong apa sih? Ngomong aja. Sebenarnya aku tuh sedih loh, Mas. Kamu sedih kenapa? Ya, kamu selalu ngejelek-jelekin aku depan ibu. Selalu muji-muji ibu depan aku. Rahma, kalau emang masakan kamu kurang enak, masa aku semuji kamu? Ya, tapi kamu gak perlu jatuhin aku kan depan ibu. Sama aja aku bohong dong sama ibu kamu. Kamu sering banget kayak gitu, Mas. Apa-apa salah aku, apa-apa salah aku. Oke, aku salah. Aku minta maaf ya sama kamu. Nafsu dunia menjeratku. Ya Allah, aku tidak tahu lagi kemana aku harus mengadu. Hati aku sedih, ya Allah. Kenapa suami aku seperti tidak pernah peduli sama perasaanku? Aku baru menikah, tapi dari awal pernikahan kami, aku merasa tidak bisa jadi istri yang baik buat suami aku. Aku mohon padamu, ya Allah, jadikanlah hamba istri yang lebih baik lagi untuk Mas Adi. Hamba ingin membahagiakan dan membanggakan suami hamba. Mas Adi, Mas, Apa lagi sih? kamu capek kan? Aku minta tolong kamu matiin lampu ya. Sini aku pijitin. Aku capek mau tidur. Mas Adi? Mas Adi mana sih? Mas? Mas Adi? Mas Adi? Mana sih? Mas? Mas? Mas Adi? Bu Rama nyari siapa, Bu? Saya nyari suami saya, Mas Adi. Bapak lihat nggak? Saya nggak lihat, Bu. Saya udah keliling komplek dari tadi. Oh gitu. Yaudah makasih Pak. Ya, sama, Bu. Saya permisi, Bu. Kayak suara HP-nya Mas Adi. Gak bawa HP. Mas, kamu tuh dari mana aja sih? Aku nyariin kamu dari tadi. HP juga gak dibawa. Kamu bikin aku khawatir tau gak? Aku gak bisa tidur. Kemana aja kamu? Cari angin di luar. Aku barusan dari luar, tapi kamu gak ada. Aku juga nanya sama sapam yang keliling, tapi katanya gak lihat kamu. Kamu bawel banget sih. Kamu nanya aku udah jawab loh. Aku gak bisa tidur dan aku cari angin keluar. Kalau emang kamu gak percaya udah, silahkan. Ya aku bingung aja, bisa kamu tiap malam selalu gak ada. Nih, biar aku perjelas sekali lagi ya. Aku gak bisa tidur, ngerti? Udah deh, aku capek, mau tidur. Aku seneng banget deh. Akhirnya kita berdua bisa terus-terusan kayak gini. Bisa manja sama kamu. Iya ya, tapi sebenarnya aku capek loh kayak begini. Aku tuh stres ngumpet-ngumpetan terus. Ya terus harus gimana lagi? Aku tuh mulai berduaan terus sama kamu. Kan kamu tahu kan, kamu tuh punya suami. Aku juga punya istri. Yang paling penting, kita masih bisa berduaan terus kayak gini. Ya kan? Tapi dia aku tuh kan juga manusia biasa, Di. Aku tuh juga bisa cemburu loh ngeliat kamu sama Rahma berduaan. Mayang, aku minta kamu jangan mikir kalau aku sama Rahma itu gimana-gimana ya. Aku gak ngapa-ngapain kok sama dia. Tapi kamu harus janji sama aku ya. Kalau kamu gak boleh sentuh Rahma sama sekali. Iya, aku janji. Lagi pula nih ya, sampai detik ini nih, aku belum pernah sentuh Rahma sama sekali. Itu semua aku lakuin karena aku cinta sama kamu. Gombal ya kamu tuh. Serius, aku ngelakuin itu semua karena aku benar-benar sayang sama kamu. Tapi aku mau kamu berhenti kerja. Itu kan Mas Adi, suaminya Rahma, sama Bu Mayang. Mereka akrab banget gitu sih, sampai senderan. Aku harus samperin. Kok udah nggak ada mereka? Kayak aku ngerasa ini ada yang aneh deh.
Dan pasti Rama nggak tahu sama hal ini. Kamu dipecat, Mas. Iya, perusahaan aku lagi ada PHK besar-besaran. Kamu yang sabar ya, Mas. Iya. Setelah ini aku bakalan cari pekerjaan yang lebih baik. Atau mungkin apalah ntar aku pikirin lagi. Secepatnya pasti kamu bakalan dapat kerja lagi. Udah, kamu gak usah khawatir. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Ya ampun, Di. Serius? Kamu dipecat? Iya, Bu. Udah gak usah pusing-pusing lah. Adi janji, Bu. Setelah ini Adi bakalan cari kerjaan lain. Semoga cepat ya dapat kerjanya, Mas. Ngapain sih capek-capek cari kerja? Tadi pecat lagi. Tapi kan Mas Adi nggak mungkin diam aja, Bu, di rumah. Justru bagus. Adi bisa mulai usaha di rumah. Buka usaha? Iya, Ibu bisa kasih modal usaha untuk buat rental PlayStation di rumah ini. Pasti bakal laku. Boleh banget sih, Bu. Nanti kalau misalnya Adi udah balik modal, Adi bakalan balikin uangnya ke Ibu ya. Udah tenang aja, kamu gak usah mikirin itu. Yang penting usahanya jalan dulu. Mas, sayang kan kalau kamu cuma buka warung PlayStation? Sayang kuliah kamu. Rahma, kamu tahu gak? Biasanya orang yang buka usaha rental di rumah itu penghasilannya lebih gede daripada orang kantoran. Pokoknya di sini Adi bakalan buka rental PlayStation. Makasih banyak ya, Bu. Selalu support Adi terus. Iya, sama-sama. Yaudah, yuk dimakan yuk. Kamu gimana sih, Mas? Gimana apanya? Kenapa kamu iyain tawaran ibu? Emang salahnya di mana sih? Ibu kamu tuh baik loh. Mau ngasih tawaran bantuan ke aku. Lagian salahnya di mana? Mertua ngebantu menantunya sendiri. Aku nggak mau aja kalau kita terus-terusan bergantung. Aku mau kita mandiri, tinggal di rumah sendiri. Ya walaupun kecil ngontrak nggak apa-apa. Yang penting kita nggak nyusahin mereka. Yang ngerasa disusahin siapa? Kamu ini aneh ya? Ibu kamu tuh orang deket kamu gitu loh, bukan orang lain. Ya tapi kalau kamu buka usaha di sini, kita selamanya akan tinggal di sini. Aku nggak mau. Aku nggak mau kerja kantoran lagi. Aku udah capek. Aku pengen bikin usaha sendiri. Lagian ntar kalau misalnya aku udah ada uang banyak nih, kamu terserah mau tinggal di mana bebas. Kenapa sih kamu nggak pernah support suami kamu sendiri? Aneh deh. Ah, Pak, ini saya nanti minta lebih rapi lagi ya. Terus minta dicat biar bersih kelihatannya. Saya minta cepat selesai soalnya biar toko rentalnya cepat buka ya. Siap, Bu. Mas, aku pamit berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Bu. Ya sayang, Aku pamit berangkat kerja. ya hati-hati ya. Kamu fokus aja kerja, biarin suami kamu gak usah dipikirin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu mau aku masakin apa? Terserah kamu aja. Ini tak dalam ya. Boleh? Ini pesanan nomor 12 ya. Saya cek dulu ya. Udah? Ya, makasih ya. Rama? Hei, Tak? kamu kenapa sih? Kok dari tadi bengong? Enggak kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Aku tuh dari tadi ngeliat dari sana, kamu tuh kerjanya nggak konsen, bengong terus. Coba aja ada Pak Manajer, pasti kamu ditegur. Untungnya nggak ada. Aku nggak tahu Tak gimana mau ceritanya. Ya, soalnya ini kan juga masalah keluarga. Masa kamu nggak mau cerita sih ke aku? Kita ini kan sahabatan udah lama banget. Iya, aku paham. Tapi, apa kamu bisa nanggung semuanya sendiri? Ya kalau misalkan memang ada yang ganjel di hati, nggak apa-apa kamu cerita aja ke aku. Aku bingung aja Tak sama Mas Adi. Dia dipecat, kena PHK. Dan ibu aku nawarin untuk buka warung PlayStation di rumah. Dipecat? Sebenarnya sih aku nggak setuju, tapi Mas Adi malah marah sama aku. Dikiranya aku nggak ngedukung dia, seolah-olah cuma ibu yang ngerti apa maunya dia. Aku tuh kayak nggak dianggap istri Tak. Rama, ada yang mau aku ceritain ke kamu. Tapi selama ini aku tahan-tahan. Apa Tak? Sebenarnya aku tuh sempat ngeliat Mas Adi sama Bu Mayang tuh jalan berdua. Dan aku kayak ngerasa ada yang aneh. Soalnya mereka deket banget. Kamu lihat Mas Adi jalan sama ibu kapan? Ada beberapa hari yang lalu sih. Rama, aku minta maaf ya. Aku cerita kayak gini ke kamu. Ngapain mereka jalan berdua? Kok Mas Adi sama ibu nggak pernah cerita? Bu, kamu ini bagus ya? Coba lihat. Iya ini lucu banget nih. Bagus yang ini apa ini? Coba lihat ya. Kayaknya ini deh. Ini ya? Cocok sama kamu. Serius? Iya beneran. Kamu mau? Mau dong. Yaudah, ntar aku beliin ya. Man, itu mertua sama mantu akrab banget ya. Iya, gue juga gak pernah melihat mertua sama mantu seakrab itu. Tapi siapa nggak seneng punya mertua ibu Mayang seksi? Ya kerja lagi. Ya man. Gimana? Tambah lagi dong. Iya dong. Assalamualaikum.
Kalau ada yang kurang, kamu kasih tahu sama aku ya. Apa wajar ibu sama Mas Adi akrab kayak gini? Mas Adi, ibu. Rahma udah pulang. Ayo duduk. Tadi ibu itu masak opor ayam. Sekalian makan ya. Tadi Adi tuh bilang sama ibu, katanya makanan favorit Adi itu opor ayam. Jadi sekalian aja ibu masakin. Tuh kan bener, masakan ibu kamu tuh gak ada duanya. Jujur ya, ini tuh opor paling enak sedunia. Bisa aja. Serius, Bo. Rahma kamu tuh beruntung banget loh, punya ibu kayak gini, yang jago masak. Kamu tuh ngapain sih bengong aja? Ya di sana ke dapur. Ambil piring kita makan bareng-bareng. Ayo cepet. Gimana? Enak? Enak banget. Kalau kikilnya cobain deh. Mas, kamu jalan sama ibu kenapa nggak pernah ngomong sama aku? Maksud kamu apa sih? Temen aku lihat kamu jalan sama ibu beberapa hari yang lalu. Temen kamu itu ngarang. Dia cuma fitnah doang pasti. Dia itu sahabat aku, dia nggak mungkin ngarang. Jadi kamu lebih percaya sama temen kamu daripada suami kamu sendiri. Maksud kamu apa sih kamu fitnah aku kayak gini? Hah? Mentang-mentang sekarang aku nganggur ya, nggak ada kerjaan. Kamu cari masalah sama aku. Gitu maksudnya? Bukan mas, aku tuh cuma nanya. Ya aku minta maaf kalau aku sekarang nganggur nggak ada kerjaan. Tapi kamu nggak boleh fitnah aku kayak gini. Atau jangan-jangan kamu pengen kita pisah. Iya. Yeah. Mas, enggak mas, bukan gitu maksud aku. Pertanyaan kamu tuh bikin aku sakit hati tau nggak? Semoga aja Mas Adi suka. Rahma, kamu ngapain sayang? Ini Bu, aku masak-masakan buat Mas Adi. Tapi Mas Adinya masih tidur. Jadi nanti tolong dikasih ke Mas Adi ya Bu. Iya, nanti ibu pasti bilangin sama Adi. Lagian kamu juga ngapain sih pakai capek-capekin diri sendiri tuh, pakai masak segala. Masakan kamu kan nggak enak. Adi aja nggak suka. Iya, nggak apa-apa Bu. Aku cuma mau melakukan tugas aku sebagai istri. Iya juga sih ya. Ya udah, kamu berangkat kerja di sana. Tertelat. Berangkat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, sekarang udah bebas. Makanan apa tuh? Lagian ngapain sih pakai masak segala? Makanan juga nggak enak. Mendingan sebelum Adi bangun tidur, aku kasih kejutan buat dia. Aduh, HP pakai ketinggalan lagi. Mana ya HP aku? Ini dia. Ibu? Rahma? Ibu ngapain pakai baju kayak gini? Enggak, ibu kepanasan aja. Ini baru mau kerja, baru mau nyuci, beres-beres sama ngepel. Biar nyaman aja pakai bajunya. Kamu ngapain lagi di rumah? Bukannya tadi udah pergi kerja? HP aku ketinggalan. Oh ya. Yaudah aku pergi dulu. Aku buatin kue spesial buat kamu. Suapin. Wah, kayaknya enak deh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ma. Kamu kenapa? Ayo bangun. Perasaan aku nggak enak, tak? Soal apa? Soal Mas Adi sama Ibu. Mereka berdua kenapa? Sebenarnya tadi pagi waktu aku berangkat kerja, HP aku itu kan ketinggalan. Terus pas aku balik lagi ke rumah, Ibu tuh lagi pakai baju yang gimana gitu. Padahal sebelumnya pakai baju biasa. Terus setiap malam juga Mas Adi tuh nggak pernah ada di kamar. Dia selalu pergi nggak tahu kemana. Gimana pikiran aku nggak jadi kemana-mana coba? Gimana gitu? Kamu bisa sih jago banget gini-ginian? Bisa dong, kan aku sayang sama kamu. Itu mereka berdua kok deketnya kayak nggak wajar ya? Sini. Tuh ada yang kotor, aku bersihin dulu ya. Iya, emang aneh suami si Rahman. Tadi gimana makan siang aku enak? Sekarang kayaknya nggak kerja. Setiap hari nempel mulu sama mertua. Si Rahma sama Pak Dayat kok bisa biasa aja ya? Apa mereka nggak curiga? Itu mertua masa kayak gitu sama menantu? Dan kamu tahu nggak? Aku kan udah sebulan nikah sama Mas Adi. Tapi sampai sekarang Mas Adi itu nggak pernah nyentuh aku. Kamu nggak bisa diam aja. Kamu harus cari tahu. Kasihan juga sama ayah. Dan aku juga yakin, feeling seorang istri itu nggak pernah salah. Rahma, suami kamu udah gak kerja ya? Iya, suami saya kena PHK. Tapi sekarang lagi cari-cari kerjaan baru. Duh Rahmat, udah hati-hati. Jangan tinggalin suami dan mertua cantik. Masih muda lagi, nanti bisa kecantol. Iya, tadi aja mereka lagi berduaan. Makan sama minum sampai diambilin kayak gitu. Kok kayak gak wajar ya? Hati-hati Rahma. Yaudah ibu. Jadi lusa kamu pulang? Oke, nanti aku sampein ya. Ayah lusa pulang, Bu? Katanya sih lusa malam. Kok tumben ya kamu pulangnya cepet? Bukannya dia biasanya balik tuh 2-3 minggu sekali ya? Ya, tumben banget. Tumben-tumbenan dia.
Kok ibu sama Mas Adi kayak gak suka tahu ayah pulang cepet? Ayo dong makan. Diambil piring ayo. Ya bu. Nafsu dunia. Mas. Aku capek mau tidur. Mas, aku kan istri kamu. Kenapa kamu gak pernah nyentuh aku? Kamu ini kenapa sih? Kamu tuh harusnya sadar, Naca. Kenapa aku gak pernah nyentuh kamu? Maksud kamu apa, Mas? Udah, aku capek debat. Tidur. Mas Adi. Mas, mau balikin PS nih, Mas. Mana sih ini orang? Buka penyewaan PlayStation tapi malah tutup terus. Enak gak? Enak banget. Pantesan dipanggil-panggil gak kedengeran. Kita musiknya kenceng banget. Kok suap-suapan sama mertuanya? Bisa dibikin viral nih. Mas, sini aja mas, sini aja mas. Mana sini aja. Sini, Pak. Ya, sini aja. Bukannya titiknya masih jauh, Pak? Gak apa-apa mas, saya mau bikin kejutan buat istri saya soalnya. Yaudah nih, Pak, barangnya. Istri Bapak pasti seneng nih. Makasih ya, Pak. Terima kasih mas ya. Widih. Kamu ngapain? Ada tontonan gratis. Apa? Ternyata bener ya. Ini mertua sama menantu ada apa-apanya. Nggak bener ini. Kita harus laporin ke PRT. Hei, ngapain kamu? Ambil video rumah saya. Ini, Pak. Kamu lihat. Ada apa ini Pak rame-rame? Ini Pak RT. Saya baru ngambil video dari dalam rumahnya Pak Dayat. Video? Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisa istri sama menantu Pak Dayat berbuat kayak gini? Kita harus ambil tindakan. Karena mereka udah berbuat yang gak benar. Ini udah gak benar. Saya mau izin buat dobrak pintu rumah Pak. Ayo Pak. Astagfirullahaladzim. Apa yang udah kalian lakukan? Pantasan aja selama ini warga sering ngomongin kalian. Ternyata benar yang ngomongin warga. Pak, ini cuma salah paham, Pak. Salah paham gimana, Mas? Kami punya bukti videonya. Enggak mas, dulu semua ini salah paham. Saya tuh nggak ada apa-apa. Jelas-jelas kami melihat kalian berdua itu pelukan. Masih gak ngaku juga. Pak, saya salah untuk kelas saya itu gak ngapa-ngapain, Pak. Ada maling aku. Arak aja, Pak. Bikin malu nih warga kayak gini, Pak. Tunggu. Malukan kalian, ya? Di mana otak dan hati nurani kalian, ya? Sampai melakukan hal seji itu di belakang saya dan anak saya dan kamu. Kamu perempuan nggak tahu diri. Saya pikir kamu benar-benar tulus mencintai saya, tapi kelakuan kamu menjijikan. Pak, ini cuma salah Pak. Oh, diam kamu! Saya udah serahin anak saya ke kamu, bukan buat disakitin. Saya nggak akan tinggal diam. Pak Dayat. Itu mereka, kabur, kejar mereka! Kejar, Pak. Brutal. Halo? Halo Mbak Rahma. Mbak, Pak Dayat kena serangan jantung, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ayah saya di mana sekarang? Udah dibawa ke rumah sakit Cipta Medika, Mbak. Baik, saya kesana sekarang. Tak, tolong izinin ya. Ayah aku kena serangan jantung, aku harus ke rumah sakit sekarang. Ya Allah, ya udah, nanti aku izinin ke manajer ya. Iya, makasih ya, Tak. Ya, sama-sama. Nanti kabarin aku terus ya. Iya, pasti. Pak RT. Iya. Pak RT, kenapa ayah saya ada di rumah sakit? Apa yang terjadi, Pak? Warga melihat suami sama ibu kamu lagi berduaan. Pelukan mesra banget di rumah kamu. Dan Pak Dayat lihat video itu, makanya langsung kena serangan jantung. Mereka berdua nggak benar. Mas Hadi sama ibu. Para warga sudah membawa mereka langsung ke kantor polisi. Kamu yang sabar ya. Saya tahu kamu pasti sakit dan kecewa. Saya juga nggak nyangka ada orang seperti itu. Apa ada keluarga pasien di sini? Saya, Dok. Saya anaknya. Gimana kondisi ayah saya? Alhamdulillah, ayah kamu bisa diselamatkan. Beliau akan baik-baik saja. Alhamdulillah. Operasi jantung berhasil, tapi harus dimonitor 48 jam ke depan.
Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Permisi. Tenang bapak-bapak, jangan main hakim sendiri. Baik pak, kami akan tangani masalah ini. Mereka telah berbuat maksiat di kampung kami, Pak. Mari ikut kami. John. Rahma? Kak. Mama, gimana kondisi ayah kamu sekarang? Alhamdulillah, Tak. Operasinya berjalan lancar. Ayo duduk dulu. Alhamdulillah. Oh ya, ini aku bawain makanan. Kamu pasti belum makan ya? Ya, kamu makan dulu. Kasih ya, Tak. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Tak? Hah? Videonya Mas Adi sama Bu Mayang viral di sosmed. Mana coba aku lihat. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Adi sampai Ibu bisa sampai kayak gini? Kamu yang sabar ya. Pantesan aja ya kena serangan jantung. Ternyata perbuatan mereka itu sangat memalukan. Aku malu, Tak. Yang sabar ya. Kamu kuat kok. Sabar ya, sabar. Maafin aku ya. Aku udah salah pilih suami. Sampai bikin ayah kayak gini. Maaf ya. Aku malu ya. Saat ini mereka kami tahan atas laporan warga. Apa benar saudara Adi suami Anda? Apa saya boleh bertemu dengan mereka? Bisa, mereka sedang menuju ke sini. Enggak kamu, Mas. Kenapa kamu lakuin ini sama ibu tiri aku? Pantesan aja ya. Selama ini kamu gak pernah nyentuh aku. Ternyata ini alasannya. Dan ibu, walaupun ibu cuma ibu tiri aku, tapi selama ini aku selalu hormat dan anggap ibu sebagai ibu kandung aku sendiri. Tapi kenapa ibu tega Bu sama aku? Kenapa sih kalian berdua jahat banget? Kenapa ibu mau sama suami aku? Sekarang ayah di rumah sakit kena serangan jantung karena perbuatan kalian berdua. Bagaimana Bu? Masalah ini mau dilanjutkan dan menuntut mereka dengan pasal perzinahan. Kami akan proses langsung. Tapi itu semua tergantung Anda. Rahma, please kamu jangan lakuin itu, Rahma. Tolong jangan tuntut kami ya, Rahma. Kami berdua gak ngapa-ngapain kok. Kami gak salah. Ya Rahma, tolong Rahma. Saya nggak akan menuntut mereka, Pak. Besok pagi-pagi, saya akan mengurus surat pisah saya sama suami saya. Permisi, Pak. Baik, Bu. Rahma. Ya Allah, hamba malu. Malu, ya Allah. Ternyata suami hamba dan ibu tiri hamba, mereka berdua sudah bikin hati hamba dan ayah hancur. Assalamualaikum. Ada apa, Nak? Waalaikumsalam. Saya malu mau ceritanya, Ustazah. Saya malu. Saya bahkan nggak tahu muka saya ini mau ditaruh di mana lagi. Banyak-banyak istighfar. Jangan menyalahkan diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Suami saya dan ibu tiri saya, mereka berdua ternyata mempunyai hubungan di belakang saya selama ini. Suami saya mengkhianati saya dengan ibu tiri saya. Mereka bahkan tidak merasa bersalah. Mereka bahkan tidak minta maaf sama saya. Astagfirullahaladzim. Nak, tidak semua orang yang melukai kita peduli kalau mereka sudah melukai kita. Yang harus kita lakukan, berbesar hati dan mengikhlaskan apa yang mereka lakukan dan melanjutkan hidup kita. Terkadang memang kita harus melanjutkan hidup kita tanpa menerima maaf dari orang-orang yang sudah menjahati kita. Yang sabar ya, Nak. Harus ingat Allah, harus... Terima kasih, Bu Ustazah. Sholat, banyak-banyak istighfar ya. Sama ya, Nak. Sabarnya. Video viral yang saat ini beredar di masyarakat, pasang kekasih mertua dan menantu diarak warga. Astagfirullah. Sekarang video mereka viral ada di mana-mana. Ayah. Rahma, kamu gak usah khawatir. Alhamdulillah. Ayah udah sadar. Semua akan baik-baik aja. Ya, maafin Rahma ya. Kamu gak salah, Nak. Jangan bicara seperti itu. Allah udah selamatkan kita. Ini, mereka kok masih nggak tahu malu melihatin mukain kampung kita ini? Kenapa mereka bisa bebas sih? Kalian ngapain bebas dari penjara ya? Kalian berdua harus pergi dari kampung ini. Kalian udah bikin maksiat di kampung ini. Kalian udah bikin dosa kampung ini. Dasar pasangan nggak benar. Ayo kita usir mereka. Ayo kita usir dia. Usir mereka. Dasar pasangan nggak benar. Usir mereka. Dasar.
Buruan. Ayo, masuk. Agak keterlaluan banget sih mereka. Bisa-bisanya mereka nimpukin kita sampai kayak begini. Sayang, kita nggak mungkin bisa tinggal di sini lagi. Kita harus pergi. Kamu aja yang pergi dari sini, aku sih enggak. Setelah ini aku akan minta maaf sama suami aku dan aku akan balikan lagi. Maksud kamu suruh aku pergi dari sini? Kamu gak lihat semua orang itu udah ngamuk sama kita? Terus kamu maunya apa? Aku itu udah gak bisa sama kamu. Intinya setelah ini aku akan tetap balik sama suami aku. Mayang, kamu tahu kan? Aku pisah sama Rama itu gara-gara kamu. Dan sekarang kamu suruh aku pergi. Kamu suruh aku pergi kemana sih? Terserah kamu lah. Kamu pikir aja sendiri kamu tuh laki-laki. Lagian kamu tuh gak kerja. Gak mungkin aku hidup sama kamu yang gak punya uang. Tapi sekarang giliran kayak gini kamu ninggalin aku. Kamu pernah bilang cinta sama aku. Jadi hidup tuh realistis aja. Kamu itu gak punya uang. Dan aku gak mungkin hidup sama kamu. Aku gak mau hidup susah. Sekarang juga. Aku minta kamu keluar dari rumahku dan tinggalin aku sekarang. Aku gak bisa terima kalau kamu putusin aku. Pergi kamu. Pergi! Lebih baik kamu ikut aku pergi dari sini. Adi, apa sih? Lepasin! Apaan sih? Lepasin! Ikut! Ayah! Astaga, Mayang. Adi, kamu tuh keterlaluan banget ya, Adi. Kamu kabur kemana? Tolong! Ada yang minta tolong tuh. Adi! Adi, jangan keluar kamu, Adi! 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 Jangan kabur lo! Jangan kabur! Pak! Tolong Pak, kejar dia, Pak! Dia udah nyakitin saya, Pak! Ini saya sangat berdarah! Ada apa nih? Kenapa, Pak? Dia tahu kayak istri padanya. Tadi Mayang jatuh, terus gak sengaja kejepit kepalanya. Bapak jangan salah paham deh. Udah usah pukulin aja. Stop! Jangan dipukulin lagi! Udah, Pak, jangan dibela. Dia sudah lukain Bu Mayang. Contoh. Besok lagi nggak benar loh. Ibu. Aku minta maaf ya, Rahma ya. Aku pengen banget balikan sama kamu, Rahma. Enggak, Mas. Kita gak akan sama-sama lagi. Aku sudah urus surat pisah kita. Maafin aku, Rahma. Siap, Rahma. Gak bisa, Mas. Hati aku udah terlanjur sakit. Pak, di bawah ya, Pak. Kita bawa aja. Udah. Ayo, udah. Jangan banyak ngomong. Rama, kamu lihat ini apa yang udah dilakuin ke ibu. Dia keterlaluan, Rama. Sebenarnya selama ini ibu yang digoda sama dia. Ibu bersumpah ibu cinta sama ayah kamu, Rama. Cukup, Bu. Ayah udah minta aku untuk urus perpisahannya sama ibu. Enggak, Rama. Dan secepatnya ibu harus keluar dari rumah ini. Enggak, ibu nggak mau, Rama. Ibu mohon sama kamu. Kalau ibu keluar dari sini, ibu mau tinggal di mana? Bukan urusan aku, Bu. Terserah ibu mau tinggal di mana. Kamu jangan jahat, Rama. Lebih jahat mana sama apa yang udah ibu lakukan ke aku sama ayah. Sekarang juga kemasi barang-barang ibu dan pergi dari sini. Rama, kamu harus dengar penjelasan ibu, Rama. Ibu itu cinta sama ayah kamu, Rama. Ibu cinta sama ayah kamu, Rama. Rama, jangan usir ibu dari sini, Rama. Kuatkan aku, ya Allah. Ya, Bu. Berapa semuanya? Semuanya jadi 50.000. Makasih ya. Ya, makasih. Bu, maaf, kita udah habis. Ya, udah habis. Oh, cepet banget ya. Iya, hari ini lebih cepat habisnya. Ya udah deh kalau gitu besok pagi aja. Besok pagi, tapi buka kan, Mbak? Iya, buka kok. Siap. Iya. Alhamdulillah, hari ini udah habis udah semuanya. Padahal masih siang. Ayah bangga sama kamu. Mereka semua suka sama masakan kamu. Bener kata ayah kamu, Rahma. Hanya orang ngaco yang gak suka sama masakan kamu. Buktinya pelanggan-pelanggan suka sama masakan kamu. Bahkan sampai muji loh. Alhamdulillah. Ya, aku berangkat ke pasar dulu. Mau beli bahan buat masak nanti malam. Ya udah, hati-hati ya. Tak, tolong diberesin ya. Oke. Pak, saya balik beres-beres ya. Iya. Kayak aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek cuma 2.000 lagi. Panas banget lagi. Aduh. Tunggu dulu deh. Allah Maha Adil. Akhirnya Allah tunjukkan siapa mereka semua. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, oh, oh.